Maka mubalik Muhammadiyah tetap saya sarankan Ustadz Ali, sempatkanlah para mubalik itu sebulan sekali Pak duduk bareng. Mbok ngajilah kitab apa gitu Ustadz. Iya kan? Ini perlu Ustadz untuk apa? Li tauhidil arwah, untuk konsolidasi roh. Karena hadis Nabi mengatakan al arwah junudun mujannadah. Banyak Pak. Ya kan? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sekarang saya bilang, kalau kita bikin lingkaran Pak, mana sebetulnya lingkaran yang paling besar? Lingkaran yang paling besar adalah bil hikmah. Bil hikmah itu lingkaran yang paling besar. Apa makna hikmah? Hikmah itu kesesuaian di antara tafsiran para ulama, ya kan? Kesesuaian antara akal dan wahyu. Kesesuaian akal dan wahyu itu biasanya Pak related dengan kebutuhan orang yang didakwahi. Itu mesti itu. Nah, orang yang didakwahi itu, kalau target dakwah kita ini adalah qabulul Islam, dia menerima Islam, wal amalu bil Islam, dia mengamalkan Islam, kemudian syukur sampai ada waktu ilal Islam, kan gitu. Berarti kan dia harus jatuh hati betul kepada Islam. Maka saya pribadi ketika ngobrol sama Ustadz Fattah Santoso dulu menjelang muktamar, saya bilang ada waktu bil hikmah, artinya saya sepakat dengan Al-Imam Ibnu Qayyim, ada waktu bil irfan. Ada waktu bil irfan itu ada waktu bil rahmah wal mahabbah. Itu Pak kuncinya di situ. Al-mau'izah itu yang banyak pidato ini jangan terlalu banyak. Maka Pak Ridho, jenengan direktur Pak, itu bil hikmah. Maka PKU nggak boleh nanya, sampean agamanya apa kalau masuk PKU? Nggak boleh Pak. Wong sahabat ketika bantu seekor anjing nggak nanya kok anjing agamanya apa. Yang dia tahu anjing itu haus, lalu diberikan minum. Yang memberikan minum juga seorang pezina. Faghfaralah zanbaha. Seorang pezina loh, bukan ibunda di Aisyah. Saya ingin mengatakan, kalau pezina begitu mulia di hadapan Nabi, hanya memberi seteguk air kepada seekor anjing yang membutuhkan air, lalu gimana ibu-ibu kita di Aisyah yang malamnya terganggu karena ngurus umat? Iya kan? Yang kadang-kadang kita tahulah kesibukan kayak begitu itu. Jadi sebetulnya yang verbal ini nggak usah terlalu banyak, apalagi yang mujadalah ini lebih kecil lagi. Maka skup yang terbesar itu adalah bil hikmah. Al hikmah bimakna bil irfan. Al irfan bimakna bil qalbi wal mahabbati war rahmah. Maka Risalah Islam Berkemajuan ini sebulan kami kaji Pak. Setiap hari Sabtu full sebulan. Ngaji betul saya Pak. Dan dari pagi sampai sore. 8.30 sampai maghrib, 8.30 sampai jam 17. Wah luar biasa Pak. Yang luar biasa bukan kita. Para pendahulu kita di Muhammadiyah ini. Saya undang teman saya dari Sirah Center, Ustadz Asep Sobari, dulu satu letting sama saya. Tolong you bedah dari perspektif Sirah Nabawiyah. Bangga betul dengan keidahlan. Kita ini nggak merasa. Jadi ini yang disebut manhar rabbani. Nah sebagian Pak yang menjadi regulasi kita, prioritas kita, ya kan, dan lain-lain itu masuk di dalam al-manahij al-basyariyah yang dirumuskan dalam bentuk keputusan-keputusan organisasi. Tetapi manhaj al-basyariyah tidak boleh mengalahkan manhaj ar-rabbaniyah. Dan insya Allah kita di Muhammadiyah ini insya Allah sepakat tentang kayak begitu. Maka Bapak sekalian yang saya muliakan, kalau di Indonesia kan, ya kan, pemikiran Muhammadiyah dapat disebut sebagai manhaj atau minhaj
Karena pemikiran tersebut mengandung pokok-pokok gagasan yang tersistematisasi sebagai sistem keyakinan, pemikiran dan tindakan yang di dalamnya terkandung paham dan metodologi berpikir tertentu untuk melakukan suatu aksi atau gerakan. Harus dilihat di sini mana yang sawabit, mana yang mutaghayyirat. Kan selalu Muhammadiyah kalau bilang tajdid aspeknya cuma dua. Satu purifikasi, yang kedua adalah dinamisasi. Kalau dalam konteks bahaj, maka al-manhaj ar-rabbani itulah purifikasi. Al-manahij al-basyariyah itulah dinamisasi. Maka ketika satu PKU di Jeporo itu sudah perlu diluaskan, mereka berikhtiar untuk membangun cantik sekali desain. Itu saya lihat cantik banget, tanahnya udah tersedia, tempat strategis. Itu nggak usah cari dalil desainnya itu sesuai dengan hadis apa tidak gitu, bukan itu. Itu bagian daripada dinamisasi kita dan harus kita apain. Nah, kalau kita menggunakan paradigma atau kacamata tarjih, ya kan? Apa itu mahwaddin kan gitu. Maka kalau saya menerjemahkan, kalau kita sebut apa lalu dakwah dan tablik dalam perspektif kita, nida'ul ibad wa irsyaduhum ilal imani wal amali wat takhalluqi bima anzalahu Allah taala fil Quran wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadat li salihi dunyahum wa ukhrahum. Menyeru manusia dan menuntun mereka untuk beriman, beramal dan berakhlak dengan segala apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dituntunkan dalam sunnah maqbulah, tidak harus sahih, makbulah gitu, berupa perintah, larangan, termasuk berbagai macam petunjuk kemaslahatan mereka di dunia dan di akhirat dan seterusnya. Ini definisi dakwah, tidak perlu saya sampaikan. Nah, saya ingin mengatakan kepada kita semua, ada karakter yang khas daripada Muhammadiyah kita ini. Kalau di Muhammadiyah, ya, tablik, majelis yang menyebarkan ajaran Islam disebut majelis tablik, tidak disebut majelis dakwah. Mengapa? Karena kita sangat spesifik. Bagi Muhammadiyah, rumah sakit itu dakwah, sekolah itu dakwah, panti itu dakwah. Semua yang dikerjakan dalam bentuk amal usaha kita, baik aum kesehatan, aum pendidikan, aum sosial dan lain-lain, termasuk masjid, itu bagian daripada instrumen perjuangan. Maka mohon izin Pak Ridho, panjenengan kalau ketemu Mungkar Nakir Pak, pertanyaan penting itu bagian dari asesornya Pak. Seberapa Anda menjalankan mandat dakwah di rumah sakit ini? Karena rumah sakit ini didirikan ala asasid dakwah. Saya sering, berani nggak kita bikin tagline? Berobat insya Allah sehat, wafat husnul khotimah. Berani nggak bikin tagline gitu di rumah sakit kita itu? Minimal di mindset para dokter. Berani nggak kita menjamin setiap orang yang meninggal di rumah sakit kita akhiru kalamihi la ilaha illallah? Kalau enggak, apa bedanya dengan Karyadi? Apa bedanya dengan Sarjito? Apa bedanya dengan Panti Rapih? Pernah nggak dibilang sama dokter-dokter kita, pastikan ketika dokter kita visit bahwa awal kalimat yang Anda ingatkan kepada para pasien adalah qudratullah. Bisa enggak sebelum dokter itu melakukan aktivitasnya, Pak Bu, sebelum kita coba lihat teman-teman pengobatan alternatif itu ya. Mohon izin, ada yang suka bekam enggak di sini? Bekamnya kayak gitu Pak. Teman-teman itu kalau memulai Pak konsisten betul. Minimal dia membaca Al-Fatihah Pak. Kemudian membaca Allahumma hazibul asrabban nasis sampai dia bersihkan tangannya itu. Baru dia pasang ini tangannya, kemudian dikasih kita apa itu spray untuk
Ya sterilisasi. Loh, iya, bisa enggak? Berani enggak semua dokter kita paham betul, yang muslim tuh ya, bahwa ketika dia hadir di rumah sakit, itu dia ingat hadis Nabi. Kalau dia hadir di sore hari, dia dikawal oleh 70.000 malaikat yang menjaganya sampai pagi. Kalau dia visit di pagi hari, Allah kirim 70.000 malaikat yang menjaganya sampai sore. Saya kira kalau dokter diingatkan kayak gitu, itu tauhid itu muncul itu Pak.